Saudara, kejutan demi kejutan untuk memenangkan pemilihan presiden 2024 masih berlangsung. Setelah Golkar dan Partai Amanat Nasional bergabung bersama Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa 3 pekan lalu, giliran PKB yang menerima ajakan Nasdem untuk bergabung dengan koalisi pengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan keluar dari koalisi bersama dengan Gerindra, Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang mengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional. PKB menerima tawaran koalisi Partai Nasdem yang telah mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Padahal, koalisi bakal capres Prabowo baru saja menandatangani deklarasi kesepakatan 4 partai Ahad 3 pekan yang lalu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Meski sudah menandatangani, sinyal PKB akan hengkang dari koalisi sudah tampak sejak beberapa waktu lalu. Yakni saat Gerindra dan PKB masih berkoalisi berdua. Ujung pangkalnya, Prabowo masih belum menetapkan bakal calon wakil presiden meski sudah setahun bersama. PKB berharap Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar yang menjadi bakal cawapres mendampingi Prabowo. Puncaknya, di acara ulang tahun ke-25 pada Senin malam, Prabowo masih juga belum menentukan siapa yang jadi bakal cawapresnya. Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Sinyal pun semakin kuat saat Caimin tak tahu perubahan nama koalisi dari Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Indonesia Maju. Prabowo mengumumkan nama koalisi di acara ulang tahun Partai Amanat Nasional. Ya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Saya nggak tahu, bahkan saya baru dikasih tahu. Tapi setuju di Indonesia Maju. Apa? Oh, nggak terlalu penting itu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Dan inilah momen tambahannya. Rangkulan erat Prabowo tak berbalas rangkulan Caimin. Caimin lebih bergerak merangkul Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan diikuti oleh Prabowo yang ikut merangkul keduanya. Penjelasan hengkangnya PKB sudah diungkapkan Adi Prayitno, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Rabu lalu, sehari sebelum tawaran Nasdem diterima PKB. Karena setelah Golkar masuk, karena setelah PAN masuk, privilege yang dimiliki oleh PKB secara perlahan itu sudah hilang. Terutama soal posisi cawapres tidak lagi menjadi golden ticket yang dimiliki oleh Muhaimin Iskandar. Dan yang paling penting, KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, automatically wassalam dan sudah bubar jalan ketika Prabowo sudah mengumumkan nama baru koalisi mereka. Tapi mungkin ini bukan kejutan terakhir dari banyak koalisi yang telah terbentuk antar partai untuk menang 2 target sekaligus. Menang pemilihan presiden 2024 dan memperbanyak kursi parlemen di Senayan. Tim Liputan, Kompas TV. Demokrat menilai Nasdem dan Anies Baswedan berkhianat pada kesepakatan koalisi karena mendekati PKB tanpa konsultasi dengan Demokrat. Termasuk informasi menawarkan kursi bakal cawapres untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Santer sudah informasi yang berembus sejak Kamis petang bahwa Anies Baswedan bakal berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2024. Demokrat, koalisi Anies sebagai bakal capres marah dengan keputusan Anies dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh,
yang mendekati Partai Kebangkitan Bangsa dan Caimin, ketua umumnya. Bahkan, menawarkan posisi bakal cawapres mendampingi Anies. Tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Dan kini, ada istilah pengkhianat disematkan kepada Nasdem dan Anies. Ya, kemarahan Demokrat muncul lantaran sepekan sebelumnya Anies datang bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeratkan koalisi perubahan untuk persatuan yang dibangun bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan, dalam banyak kesempatan, Anies dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono senantiasa tampil berpasangan di depan publik. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, menanggapi dengan tenang kemarahan Demokrat. Surya malah meminta kesabaran publik karena bergabungnya Caimin dan PKB masih dalam proses. Pak Muhaimin Iskandar Mendampingi Pak Anies sebagai cawapres. kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Yang juga tenang menanggapi adalah rekan koalisi pengusung Anies, yakni PKS. Demokrat kayaknya marah besar banget nih terhadap Husnuzon dulu aja, masih tahap awal kok. Bentar lagi akan diumumkan. Pokoknya husnuzon dulu. Kemana arah koalisi pengusung Anies kemudian dalam 2 hari hingga akhir pekan mungkin sudah bisa diperoleh jawabannya. Tapi setelah ini, apakah masih ada kejutan dalam koalisi Pilpres? Publik masih harus bersabar hingga 25 November 2023. Batas akhir pendaftaran bakal Capres dan Cawapres 2024 di Komisi Pemilihan Umum. Tim Liputan, Kompas TV.